Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Masak Enak Yuk. Di video kali ini aku mau berbagi resep untuk bikin olahan dari singkong yang sangat simple tapi rasanya benar-benar sangat enak. Dan ini sangat cocok banget untuk ide usaha frozen food. Dan kalian wajib cobain karena sangat mudah dan pasti kalian suka. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng di channel YouTube Masak Enak Yuk. Terima kasih. Pertama, siapkan dahulu singkong yang sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian dikukus sampai empuk. Kemudian ini selagi masih panas-panas banget, kita haluskan dengan diulek seperti ini aja. Jadi ini wajib banget ketika baru mentas dari panci, itu langsung diulek seperti ini supaya dia mudah banget untuk halus. Kalau misalkan kalian tunggu beberapa saat, nanti dia akan lebih keras ya. Nah seperti ini mudah banget. Dan jangan lupa untuk seratnya dibuang kalau misalkan ada. Dan lanjutkan. Ini seperti ini ya. Boleh disisihkan dulu kalau misalkan masih ada sisa yang lain dan memudahkan kita bekerja untuk menghaluskan. Oke, ini akan kita lanjutkan untuk menghaluskan sisa singkong yang masih dikukus. Lakukan dengan cara yang sama dan setelah halus bisa dijadikan satu untuk singkong yang pertama tadi dihaluskan. Tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Kemudian juga gula pasir. Gula pasirnya bisa ditambahkan secara bertahap. Ini kita ulek-ulek seperti ini lagi supaya lebih halus dan lebih tercampur rata. Bisa tambahkan lagi untuk gulanya. Dan ini lagi-lagi kita ulek-ulek lagi sampai rata dan juga nanti teksturnya juga lebih halus. Jadi nantinya juga akan lebih lumer. Selanjutnya ini bisa kita tambahkan juga dengan essence vanilla. Kita pakai sedikit aja untuk essence vanilanya supaya lebih wangi dan tentunya rasanya lebih enak. Selanjutnya bisa diaduk dengan rata ataupun dengan cara diulek seperti ini lagi. Jadi biar benar-benar tercampur dan juga tekstur dari singkongnya nanti bisa halus. Kalian juga bisa pakai sarung tangan dan langsung diremat-remat gitu kayak kita ngulenin adonan donat. Nah, jika udah kita bisa siapkan. Di sini saya pakai isian yaitu keju mozzarella dan juga coklat batangan atau coklat di sisi. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Isi dengan keju mozzarella. Kemudian bulatkan. Jangan sampai ada bagian yang terbuka dan pastikan ini sambil ditekan-tekan supaya benar-benar padat dan hasilnya nanti ini nggak akan pecah yang akhirnya nanti bikin kejunya keluar. Jadi ini pastikan rapat ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Lakukan ini sampai selesai. Oh iya, untuk adonan singkongnya ini teman-teman juga bisa tes rasa apakah sudah sesuai dengan selera atau belum. Kalau misalkan kurang manis bisa ditambah gulanya ya. Oke, kemudian jika udah, ini selanjutnya kita akan isi dengan di sisi. Caranya masih sama, dipipihkan terlebih dahulu. Kemudian tinggal dikasih isian coklat. Ini juga kita tekan-tekan, pastikan nggak ada yang pecah. Dan lakukan ini sampai selesai. Jadi untuk takaran sekitar 1 kg singkong ini nanti akan jadi sekitar 40 buah. Dan tapi juga itu akan tergantung dengan ukuran yang kalian bikin ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya,
bisa disisihkan dulu dan kita akan bikin untuk bahan pencelupnya. Di sini saya ada 7 sendok makan tepung terigu protein sedang, saya pakai kunci biru. Tambahkan dengan air sampai tekstur seperti ini, jadi kental banget. Kemudian ini kita celupkan ke dalam adonan pelapis. Kemudian gulingkan pada tepung panir atau tepung roti. Nah, seperti ini bisa sedikit ditekan supaya nggak mudah lepas untuk tepung panirnya. Lakukan ini sampai selesai. Jadi ini tadi untuk yang isi mozzarella saya bikin memanjang atau lonjong. Dan yang untuk isi coklat saya bikin bulat-bulat untuk membedakan ataupun mempermudah mengenali apakah itu berisi mozzarella ataupun coklat ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini tuh sama seperti semacam getuk goreng gitu, cuman kita bikin dia lebih modern, lebih kekinian gitu. Kita kasih isian coklat dan juga mozzarella. Jadi ini tuh enak banget, kita jual dengan harga sekitar 1000 sampai 1500 pun kita masih untung banyak banget. Jadi recommended buat kalian yang mau ide usaha dengan modal murah dan juga tentunya dengan jualan yang murah tapi rasanya enak. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau jual dalam bentuk frozen, tinggal dikemas seperti ini. Kemudian ini dimasukin ke dalam freezer. Seperti itu ya. Seperti itu pun juga yang bulat-bulat isi coklat bisa dilakukan dengan kemasan seperti itu. Selanjutnya kalau misalkan langsung digoreng, ini tinggal goreng aja dengan api sedang. Jangan terlalu besar apinya. Ini kalau bisa sekali balik aja supaya nggak terlalu menyerap minyak, tapi sebenarnya juga nggak terlalu menyerap sih ini. Oke, lakukan ini sampai selesai dan juga sampai warnanya golden brown. Dan ini dia hasilnya, olahan singkong buatan kita udah jadi. Ini tuh bener-bener enak banget, recommended dan sangat cocok untuk ide usaha ataupun untuk cemilan di rumah. Anak-anak juga pasti sangat suka karena biasanya anak-anak suka banget sama isian mozzarella yang molor-molor gitu. Jadi jangan lupa dipraktekin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang jualan dengan resep ini, semoga laris manis, berkah dunia akhirat. Dan jika kalian pikir bahwa resep ini bermanfaat, jangan lupa untuk share di media sosial kamu supaya teman-teman kamu juga bisa dapat manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video Masak Enak Yuk selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Serba-Serbi Masakan yang hadir dengan resep yang sederhana dan diciptakan dengan alat yang seadanya dan apa adanya bersama saya, Heni Nuraini. Kali ini aku mau membuat makanan tradisional yaitu katimus singkong atau lemet singkong tapi dengan variasi terbaru. Katimusnya penuh warna dengan rasa yang manis dan tekstur yang legit, cocok banget dimakan apalagi sambil kumpul-kumpul sama keluarga. Jadi jangan kemana-mana, tonton dan saksikan video ini sampai selesai untuk mengetahui cara membuatnya. Pertama-tama di sini aku mau membuat eten kelapa atau unti kelapanya. Untuk isian katimus di sini aku menggunakan 320 gram gula merah, kemudian aku iris-iris tipis seperti ini. Tujuannya adalah supaya nanti pas proses gulanya dipanaskan lebih cepat untuk mencair. Kemudian masukkan gula yang sudah diiris-iris ke dalam panci. Tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan setengah butir kelapa parut. Pilihlah kelapa yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili cair dan seperempat sendok teh garam. Aduk-aduk semua bahan sampai nanti teksturnya menjadi lembab. Jadi tidak perlu lagi untuk menambahkan air ke dalam adonan unti kelapa ini. Bisa dilihat sendiri adonan unti kelapa ini semakin lama semakin lembab dan ini siap untuk dipanaskan di atas kompor.
Nyalakan kompor dan gunakan api yang kecil sambil diaduk-aduk dan tunggu sampai gulanya mencair serta nanti adonan unti kelapanya mendidih. Bisa dilihat sendiri gula merah dan gula putihnya ini udah larut. Ini tandanya udah cukup. Jadi tinggal matikan kompor lalu sisihkan enteng kelapa atau unti kelapanya terlebih dahulu. Lanjut aja ke tahap selanjutnya. Di sini aku sudah mempunyai 2 kg singkong yang udah diparut. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan 20 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk sampai gulanya tercampur rata. Setelah gulanya tercampur rata, bagi adonan menjadi 4 bagian untuk diberi warna. Kemudian masukkan salah satu adonan ke dalam wadah yang lebih kecil dan siapkan pewarna makanan. Di sini aku punya warna hijau, merah, dan kuning. Di sini aku mau menggunakan warna kuning terlebih dahulu. Teteskan pewarna ke dalam adonan, lalu aduk-aduk sampai warnanya merata. Gunakan pewarna makanan sampai mendapat warna yang kita inginkan. Lanjut aja ke warna kedua. Di sini aku menggunakan warna hijau. Sama seperti sebelumnya, gunakan pewarna makanan dan aduk sampai warnanya merata. Lanjut ke warna ketiga. Di sini aku menggunakan warna merah. Aduk-aduk sampai warnanya merata. Untuk adonan yang terakhir sengaja aku gak kasih warna dan biarkan putih seperti ini. Kemudian siapkan daun pisang untuk membungkus katimusnya. Di sini aku sudah menjemur terlebih dahulu dan dipotong-potong, udah dilap juga ya. Tapi sebelum ke proses pembungkusan, siapkan dulu panci untuk mengukusnya. Di sini aku menggunakan panci presto karena selain hemat gas juga hemat waktu. Mari kita membungkus. Ambil adonan sebanyak 1 munjung sendok makan, setelah itu lipat daun dan bentuklah cekungan seperti ini. Kemudian ambil unti kelapanya dan letakkan di cekungan yang udah dibuat tadi. Setelah itu tutup kembali menggunakan sendok seperti ini. Pastikan jangan sampai ada yang bocor biar nanti gulanya gak melebar kemana-mana. Untuk proses membungkusnya bisa dilihat dengan seksama. Pertama-tama, lipat daun ke arah belakang, setelah itu pindah ke bagian kedua sisinya, lipat ke arah dalam, dan terakhir lipat ke arah depan. Selesai, lakukan semuanya sampai semuanya terbungkus. Setelah selesai, ini bisa dimasukkan ke dalam panci dan siap untuk dikukus.
Kalau udah tersusun, langsung aja tutup panci prestonya dan kukus menggunakan api sedang. Setelah prestonya bersiul, lihat waktu dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, matikan api kompor dan angkat. Tunggu sampai uapnya habis dan ini baru bisa dibuka. Katimus singkongnya udah jadi dan siap untuk disajikan dan dinikmati bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Lebur Nanas. Hari ini aku lagi bikin kue dari singkong. Tapi ini singkong bukan sembarang singkong, karena udah aku olah menjadi dodol yang lembut, kenyal, dan untuk rasanya ini tuh nagih banget. Nah, ingin tahu bagaimana caranya aku buat dan apa aja bahan-bahannya? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Yang pertama kita kukus dulu 500 gram singkong yang udah aku potong kecil-kecil dan udah aku bersihkan. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit sampai singkongnya matang atau empuk. Setelah 15 menit dikukus lalu kita buka, kita coba tes tusuk. Bila singkongnya udah empuk, bisa kita angkat. Untuk ngalusinnya aku menggunakan ulekan dan dalam keadaan masih panas langsung aja singkongnya ini kita hancurkan hingga lembut. Setelah singkongnya dirasa udah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita rebus santan dan gula merahnya. Dalam sopen kita masukkan 300 gram gula merah. Tambahkan 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita tuang 800 ml santan kental. Rebus sampai santannya mendidih dan gulanya larut. Santan ini aku peroleh dari perasan pertama dari 1 butir kelapa ukuran besar. Jadi aku saranin kalau bikin dodol sebaiknya menggunakan santan yang kental. Begitupun juga dengan gulanya, sebaiknya gunakan gula merah yang warnanya pekat, supaya warna dodolnya nanti jadinya lebih cantik. Saat merebus santan, pastikan diaduk-aduk terus supaya santannya nggak pecah. Setelah santannya udah mulai mendidih dan gulanya udah larut, lalu matikan apinya dan tunggu hingga santannya agak dingin, baru bisa kita gunakan. Sambil disaring, kita tuang air gulanya. Ini aku nuangnya secara bertahap. Nah, ini langsung aja kita aduk-aduk hingga singkongnya larut. Untuk tekstur singkongnya emang seperti ini, agak bergerindil. Kalau mau yang lebih halus, ini bisa di blender. Selanjutnya, tambahkan 100 gram tepung ketan dan 100 gram tepung beras. Lalu tuang semua sisa air gulanya. Lanjut aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Adonannya udah tercampur rata, langsung aja kita masukkan ke dalam panci besar.
Lalu nyalakan apinya, masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Bikin dodol emang lumayan capek karena dalam proses pengadukan kita sama sekali nggak boleh berhenti. Dan ini aku masak selama kurang lebih 1 jam sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai adonannya ini matang dan lumayan berat ketika diaduk. Semakin lama dimasak, ngaduknya semakin berat. Nah, kalau udah kelihatan dodolnya udah mulai keluar minyak dan ketika diaduk dia tetap menggumpal, nggak melebar ke samping, tandanya dodolnya ini udah siap untuk diangkat. Nah, bisa dilihat. Untuk tempat naruh dodolnya ini, aku menggunakan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm yang udah aku alasi dengan plastik wrap. Dalam keadaan dodolnya masih panas, langsung aja kita masukkan ke dalam loyang. Langsung aja kita rapikan sambil agak ditekan-tekan, agak cepat aja karena kalau keburu dia dingin, dia susah sekali untuk dirapikan. Nah, setelah selesai, ini kita diamkan dulu dodolnya sampai benar-benar dingin. Setelah benar-benar dingin, sebelum kita keluarkan, sisir dulu pinggir-pinggirnya. Untuk motongnya, ini akan aku bagi dulu menjadi 3 bagian. Ini dia dodol singkong yang udah kita buat, udah jadi. Mudah sekali bukan cara buatnya? Untuk besar kecil potongannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Dodol singkong ini bisa untuk sekedar cemilan di rumah atau bisa juga untuk ide jualan. Sama seperti dodol pada umumnya, dodol ini lembut dan kenyal. Saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, lembut, kenyal, rasanya unik, lebih lembut dari dodol ketan. Dan satu lagi, dia tuh nggak bikin enek. Untuk aroma singkongnya, dia nggak kerasa sama sekali. Ini tuh enak banget. Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Punya singkong dan santan kelapa di rumah, coba dimasak seperti ini saja. Rasanya enak, bikin lagi. Teksturnya lembut, kenyal, nggak keras, nggak alot. Pokoknya ini enak banget. Cara bikinnya sangat mudah, cukup diaduk-aduk saja tanpa mixer, tanpa oven. Untuk resep dan cara pembuatannya simak videonya sampai selesai. Siapkan pan, kemudian masukkan 60 gram gula pasir atau setara 4 sendok makan.
Kemudian masak gula pasir tersebut sampai menjadi karamel. Ini nggak perlu diaduk-aduk ya, biarin aja sampai gula pasirnya benar-benar larut dan menjadi karamel. Setelah menjadi karamel, kecilkan api, kemudian tambahkan 4 sendok makan air panas. Aduk-aduk sampai semua karamel larut dan tidak ada yang menggumpal. Oh ya, karamel ini sangat panas, jadi jangan sekali-kali coba nyolek atau nyicipin ya karamel ini karena ini panas banget. Selanjutnya setelah karamel semuanya larut, tuang karamel ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan ukuran 18 cm. Loyang ini nggak perlu dioles dengan apapun karena nanti lapisan karamel membuat loyang jadi tidak lengket. Tuang karamel ke dalam loyang, lakukan dengan cepat supaya karamel tidak mengeras. Ratakan karamel dengan cara menggoyang-goyangkan loyang seperti ini sampai bagian bawah loyang tertutupi dengan karamel. Sisihkan loyang. Siapkan 1,5 kg singkong yang sudah diparut. Lalu masukkan singkong parut ke dalam panci yang sudah dialasi dengan kain dan peras singkong tersebut supaya singkong tidak pahit. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik resep Hernis lainnya. Terima kasih. Kemudian singkong yang sudah selesai diperas masukkan ke dalam mangkok atau wadah yang bersih. Kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan mangkok yang besar, tambahkan 3 butir telur utuh. Tambahkan 200 gram gula pasir atau 1 gelas. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Kocok semua bahan sampai tercampur merata. Tambahkan singkong parut yang sudah diperas. Tambahkan 60 gram tepung tapioka atau sebanyak 4 sendok makan. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur merata. Tambahkan 600 ml santan kelapa yang sudah dimasak sampai mendidih. Santan kelapa ini wajib dimasak terlebih dahulu sampai mendidih supaya kue tidak cepat basi dan bisa tahan 1-2 hari. Oh ya, santan saya masukkan secara bertahap supaya ngaduknya lebih gampang. Untuk santan kelapanya pakai dari 1 butir kelapa parut. Selanjutnya tambahkan 75 gram mentega atau margarin yang sudah dilelehkan. Tambahkan 1 saset susu bubuk full cream. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Selanjutnya siapkan 2 mangkok, kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Kemudian 1 bagian ditambah dengan pewarna makanan warna kuning, aduk rata. Dan 1 bagian adonan ditambah dengan 1 sendok teh pasta pandan, aduk rata. Kemudian ambil loyang yang sudah berisi karamel, lalu tuang adonan yang berwarna kuning ke dalam loyang tersebut. Ratakan adonan. Selanjutnya tuang adonan rasa pandan, masukkan adonan rasa pandan secara bertahap supaya adonan tidak campur antara yang kuning dan hijau. Lalu ratakan adonan. Kukus di dalam panci kukusan yang sudah mendidih atau sudah panas. Kukus selama 1 jam. Menggunakan api sedang cenderung besar. Kukus sampai kue matang. Setelah 1 jam kemudian, kue sudah matang. Angkat dari kukusan. Diamkan sampai benar-benar dingin suhu ruang. Baru kuenya bisa dikeluarkan dari loyang. Selanjutnya keluarkan kue dari loyang.
Ini saya iseng beli alat pengeluar loyang kayak gini bun. Ini harganya murah banget, nggak nyampe 2000 kalau nggak salah. Tapi ini berfungsi banget buat ngeluarin kue dari loyang. Dibanding menggunakan pisau dapur, kalau pisau dapur bisa ngegores loyang. Kalau pakai spatula itu menurut saya tuh kurang kokoh ya, karena spatula itu kan tipis. Kalau ini tuh tebel tapi tuh tipis gitu. Jadi buat ngeluarin kue atau nyisir kue pinggiran loyang kayak gini tuh gampang banget. Untuk link pembelian bisa cek di kolom deskripsi. Setelah pinggiran kue selesai disisir, balik loyang. Dan ini dia hasilnya, kue bingka singkong lapis kukus udah jadi. Bunda bisa jual per loyang atau juga bisa per potong. Kemudian potong sesuai dengan selera. Satu loyang ini kalau dipotong bisa jadi 24 pieces bingka singkong lapis kukus. Lumayan banyak juga ya bun hasilnya, dan dari singkong yang bingung mau dimasak apa, ternyata bisa jadi olahan kue yang cantik dan rasanya juga enak. Kue bingka singkong lapis kukus bisa dinikmati bersama teh hangat, jadi teman ngeteh, ataupun juga bisa jadi untuk isian snacks box. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya lembut, kenyal, rasa manisnya juga ini pas. Apalagi ditambah dengan karamel, jadi ada aroma karamel gurih dari santan kelapa dan ada aroma mentega. Enak banget, wajib dicoba ya bun. Karena resepnya gampang dan rasanya juga enak banget, recommended untuk dicoba. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bikin langsung kita masukin nih semuanya. Oke, terus biar wangi, ini tinggal dimatiin aja. Ini tinggal di serve aja. Ini bisa kalian nikmatin sebenarnya mau anget, enak, mau dingin juga enak. Jadi bisa dimasukin ke dalam chiller dulu. Jadi misalnya hari ini bikin, besok dinikmatin, enak juga. Kita langsung cobain ya. Perpaduan dari si singkong sama santan ini. Empuk banget singkongnya. Jadi jangan lupa kalau beli singkong, make sure cek ke abangnya, minta singkongnya empuk. Biar enak banget nih, legit banget rasanya. Dan perpaduan manis sama gurih santannya tuh pas banget. Apalagi pandannya juga tadi kan pakainya lumayan banyak, jadi wangi juga gitu, enak. Bayangin singkong yang tadi sekilo 10.000. Ini mungkin jadi bisa 6 porsi kayaknya. Murah meriah, enak lagi. Langsung cobain di rumah. Gue Amel. I'll see you on the next video. Bye. Tan 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 tan.